Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen pengampu manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Sarah Ailin, mahasiswa dari kelas MP 2020C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penataan ruang kelas yang dapat mendukung proses pembelajaran. Yuk disimak! Selain model dan strategi pembelajaran, ternyata penataan ruang kelas juga bisa menjadi faktor yang menentukan efektif atau tidaknya sebuah pembelajaran. Hal ini dikarenakan penataan tata ruang yang nyaman, aman, dan menyenangkan saat proses pembelajaran berlangsung dapat membawa pengaruh bagi peserta didik. Jadi dapat dikatakan penataan ruang ini merupakan bagian dari sarana dan prasarana sekolah dan menjadi pendukung terselenggaranya pembelajaran efektif dan tidak boleh disepelekan begitu saja. Pengaturan ruangan yang akan dilakukan oleh pendidik dapat dengan mengkomunikasikan kepada peserta didik bagaimana pendidik mengharapkan kepada semua anggota kelas untuk turut serta dalam mengelola kelas. Filosofi pendidik mengenai pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana cara pendidik dalam mengatur setiap komponen pada ruang kelas. Meja dan kursi yang diatur secara berkelompok mengisyaratkan bahwa interaksi dan kolaborasi di antara peserta didik memfasilitasi beberapa kegiatan aktif yang hendak dicapai. Meja tulis yang diatur berurutan mengidentifikasi bahwa fokus dari ruang kelas adalah sang pendidik, papan tulis atau beberapa titik pusat perhatian lainnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan tata ruang kelas itu? Menurut Jamara tahun 2006, tata ruang kelas diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pendidik dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif melalui kegiatan pengaturan peserta didik dan fasilitas pembelajaran. Selain itu, tata ruang kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara tingkah laku peserta didik yang dapat mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya mengenai tujuan. Menurut Kompri tahun 2014, ada beberapa tujuan dalam penataan ruang kelas, yaitu pertama, untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Tujuan yang kedua, untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Tujuan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang dapat mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Tujuan keempat, untuk membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya mengenai prinsip. Menurut Loisel, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru maupun pihak sekolah dalam menata ruang kelas yang efektif. Yang pertama, prinsip visibilitas. Visibilitas artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan peserta didik, sehingga peserta didik secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang seluruh peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Kedua, prinsip aksesibilitas. Artinya, penataan ruang harus dapat memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkannya selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup dilalui peserta didik sehingga peserta didik dapat bergerak dengan mudah dan leluasa serta tidak mengganggu peserta didik lainnya. Ketiga, ada prinsip fleksibilitas. Artinya, barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran. Seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi ataupun kelompok kerja. Prinsip keempat, kenyamanan berkaitan dengan pencahayaan, penghawaan atau suhu udara dan kepadatan kelas. Prinsip yang terakhir, keindahan. Keindahan ini berkaitan dengan usaha guru untuk menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi proses pembelajaran. Ruang kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.